Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman, di mana pada kesempatan yang mulia ini bertepatan di hari Senin November 2024, saya akan mengangkat sebuah fakta di mana pembahasan kali ini adalah 99 fakta Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, sebelum saya jauh membahas tentang 99 fakta Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi, saya mohon kepada teman-teman agar menonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ingat ini adalah materi pembahasan tentang masih seputaran Al-Mahdi yang kita sama-sama nantikan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, baiklah sahabat yang beriman, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk support, dukung terus SHB Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sahabat yang beriman, kita lanjut ke pembahasan mengenai 99 fakta Muhammad Qasim. Di dalam pengakuan kita akan membuktikan bahwa mimpi yang diterima oleh Muhammad adalah kabar kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantahan hampir semua tokoh agama menyatakan bahwa mimpi Muhammad Qasim bukan kabar kenabian, karena kabar kenabian sudah tidak ada setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Mereka hanya menganggap sebagian besar mimpi itu dari setan atau bunga tidur, sementara sangat sedikit tokoh agama yang mempercayai mimpi Muhammad Qasim adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebagian lagi menyatakan bahwa mimpi tidak bisa dijadikan hujjah sebagai petunjuk, cukup Al-Quran dan hadis saja. Padahal sudah jelas dalam hadis dijelaskan bahwa mimpi mukmin di akhir zaman adalah mubasyirat atau petunjuk. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mimpi itu ada 3 macam. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi karena bawahan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tidak kalian senangi, maka jangan kalian beritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1588 dan Nas'i nomor 1108. Hadis sahih sahabat yang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat menyikap tirai dan kepalanya dilihat diperban dengan kain karena sakit yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, telah kusampaikan." Beliau mengulanginya 3 kali. Sesungguhnya tidak tersisa dari kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang melihat seorang muslim atau diperlihatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6499. Itu karena kenabian dan dampaknya akan sangat jauh dari masanya, sehingga orang-orang beriman akan diberikan keringanan dalam bentuk mimpi yang akan membawa mereka beberapa kabar baik atau membantu mereka untuk bersabar dan teguh dalam beriman. Hadis kedua ini untuk orang setelah Nabi tidak ada. Uji terbalik tentang Muhammad Qasim.
berdasarkan hasil tabayun Kang Diki Chandra selama 6 bulan di Pakistan adalah fakta yang pertama. Apakah mimpinya dari setan? Ternyata mustahil dari setan, sebab Muhammad Qasim bermimpi memenuhi 10 kriteria yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan hadis akhir zaman. Kemudian yang kedua, apakah mimpinya bunga tidur? Bisa dipastikan bukan bunga tidur, karena Muhammad Qasim bukan orang yang memiliki percaya diri dan tidak punya ambisi apapun, apalagi menjadi pemimpin atau Imam Mahdi. Banyak kekurangan dalam pribadinya. Isi mimpinya menyangkut tentang masa depan umat Islam, perjuangan dan fase-fase akhir zaman yang semuanya ada dalam hadis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mimpi Muhammad Qasim adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semua membuktikan bahwa kualitas tokoh agama yang rendah, karena tidak mau tabayung langsung, hanya melalui sosmed saja. Mereka bisa menyimpulkan tentang mimpi Muhammad Qasim seakan-akan mereka mengetahui semuanya. Mampu bertabayun, para tokoh agama saat ini adalah orang kaya yang mampu untuk bertabayun, namun tidak dilakukan, sementara majelis qasah yang tidak memiliki kemampuan secara finansial, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk bisa bertabayun selama 6 bulan secara serius mengenai Muhammad Qasim dan mendalami mimpi mubasyiratnya. Kemudian fakta yang kedua, sahabat yang beriman, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi 9 tambah 1 kriteria. Kita buktikan 9 syarat itu, dan 9 syarat itu berdasarkan hadis, tapi bukan berarti ucapan Nabi, hanya kesimpulan dari kalimat-kalimat yang beliau sampaikan mengandung isyarat. 1. Banyak mimpinya dan banyak dimimpikan yang isinya tentang nubuah Rasulullah SAW, tentang akhir zaman. Kedua, mimpinya tidak bohong, bisa di cross check atau tabayun. Kemudian yang ketiga, mimpinya paling benar, memenuhi kriteria 9 tambah 1. Yang keempat, orang yang paling jujur, bukan berarti 100% jujur, tapi mendekati 100%. Yang kelima, mimpinya pasti peringatan. Yang keenam, harus dalam bentuk mimpi, bukan saat terjaga. Yang ketujuh, harus baik. Yang kedelapan, harus benar karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, merupakan berita gembira untuk kita semua umat Islam. Yang plus 1 adalah, jika seseorang bertemu Nabi, maka bisa dipastikan tubuh orang tersebut yang bersaksi dan merasa bahwa itu adalah Nabi Muhammad, bukan sosok yang datang mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaku sebagai Tuhan. Berikut ini sahabat yang beriman, ada atshar dari penjelasan 9 tambah 1 kriteria berdasarkan hadis. Yang pertama, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, jika zaman itu telah dekat kiamat, banyak satu mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benarnya mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataannya. Sahabat yang beriman. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali peringatan-peringatan. Mereka bertanya, apa peringatan-peringatan itu? Rasulullah SAW menjawab, mimpi yang baik atau benar. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kenabian tidak ada lagi selain berita-berita gembira. Para sahabat bertanya,
apa yang dimaksud dengan kabar-kabar gembira, Nabi Muhammad SAW menjawab, mimpi yang baik. Kemudian yang kesimpulannya begini sahabat yang beriman. Kesimpulannya mimpi Muhammad Qasim sah dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan mubasyirat atau kabar kenabian. Pembuktian berdasarkan fakta yang lain sahabat yang beriman. Yang pertama, banyak mimpinya dan banyak dimimpikan yang isinya tentang nubuah Rasulullah SAW, tentang akhir zaman. Kemudian faktanya, Muhammad Qasim memang mimpinya banyak sekali. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 500 kali, bertemu dengan Rasulullah SAW kurang lebih 400 kali. Dan uniknya, Muhammad Qasim banyak dimimpikan oleh orang lain di seluruh dunia. Terbukti bahwa Muhammad Qasim mimpinya banyak dan dimimpikan oleh orang lain di seluruh dunia. Mimpi tidak bohong, faktanya. Mimpinya sesuai dengan hadis-hadis di akhir zaman tentang Nabi Mamah Kubro sebagai manusia terakhir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mimpinya paling benar. Muhammad Qasim bermimpi memperjelas, menerjemahkan dan memastikan hadis di mana banyak perbedaan pendapat yang terjadi selama di antara para tokoh Islam. Misalnya tentang hukum pajang foto, pemakaian emoji, sebagian berpendapat boleh, sebagian berpendapat tidak. Dalam mimpi Muhammad Qasim menjelaskan bahwa hukum memajang foto tidak boleh. Berarti itu memperjelas demikian juga dengan penggunaan emoji kepala ternyata bagian dari syirik. Begitu pula tentang mazhab, sebenarnya di dalam Islam sendiri tidak ada mazhab, tapi di akhir zaman ini banyak sekali mazhab yang dipakai dan berkembang sehingga saling sesat dan menyesatkan. Dalam Mubasyirat Al-Mahdi akan memiliki mazhab dan menghapuskan mazhab-mazhab yang ada di muka bumi hingga Islam kembali menjadi satu sesuai Islam Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian paling jujur, faktanya Muhammad Qasim berani berkata jujur, tidak sholat walaupun menjadi sorotan dunia. Isinya harus ada peringatan. Faktanya dalam mimpi banyak sekali peringatan. Harus benar. Faktanya mimpi Muhammad Qasim sudah banyak yang terbukti benar terjadi. Setiap bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW, maka tubuh Muhammad Qasim bersaksi. Rasulullah SAW bersabda, mimpi orang muslim adalah yang dia lihat atau yang diperlihatkan kepadanya. Dan di dalam hadis Ibnu Katsir, mimpi yang baik adalah bagian dari 46 kenabian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, mimpi orang yang beriman itu merupakan 1/46 dari kenabian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Berikut ini sahabat yang beriman, pembagian kebenaran mimpi orang mukmin berdasarkan pemikiran para ulama atau pendapat ulama bersumber Asyirat Asyah Al-Alamat Asyura wal Mustaq Mahir As-Sufi. 1. Terjadi dalam keadaan memerangi kekafiran dan kebodohan, maka orang mukmin terhibur dengan mimpi baik itu. Yang kedua, terjadi dalam penguasaan ilmu, mengandalkan ilmu dan meninggalkan petunjuk. Ketika terjadi kekacauan dan fitnah, dalam keadaan seperti ini orang mukmin juga terhibur dengan mimpi yang baik tersebut. Kemudian yang keempat, terjadi pada zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam dan kekhalifahan Al-Mahdi, karena pada waktu itu zaman telah berubah menjadi baik sebagaimana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu itu mimpi orang-orang mukmin yang jujur, tidak bohong. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, itulah 99 fakta Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi. Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang saya bawakan pada kesempatan yang mulia ini. Sebagai kesimpulan dari hadis dan fakta tersebut membuktikan
bahwa mimpi Muhammad Qasim tidak diragukan lagi. Dia memang Al-Mahdi dan belum menjadi Imam Mahdi karena belum dibayat, dan belum bisa menjadi imam karena belum diislah atau disohikan atau dibayat, sahabat yang beriman. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Saya selaku pemilik SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu sahabat-sahabatku ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.